Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi nih dengan saya di channel Wolverine. Oke guys, jadi video kali ini kita balik lagi di sesi reaction meme ya. Dan sebelum kita mulai video hari ini guys ya, ini saya pengen ngucapin juga buat teman-teman yang sedang merayakan ibadah puasa, selamat berbuka puasa gitu ya. Nah, bagaimana nih dengan puasa teman-teman? Apakah ada yang udah bolong atau masih tetap kuat guys ya? Semoga kalian puasanya itu tetap kuat sampai hari raya nanti tentunya ya. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi ini kita langsung aja lah ya masuk ke dalam video reaction meme hari ini ya. Jadi seperti biasa guys, untuk video reaction meme hari ini pun kita sudah memilih 10 meme ya yang akan kita reaction di video kali ini. Kemudian kalau misalnya ada ini ya, apa namanya, karya meme yang kalian kirimkan itu belum masuk ke video ya, mohon jangan bersedih gitu guys ya, karena di sini saya itu benar-benar memilih gitu guys ya meme yang dimasukin ke dalam reaction ini. Jadi kita nggak bisa sembarangan masukin aja gitu guys ya, jadi mohon pengertiannya. Oke, dan buat kayak kalian udah ngirimin itu tentunya saya berterima kasih banget, karena karya kalian itu semuanya bagus-bagus kok, cuma ya belum memenuhi kriteria yang saya inginkan gitu aja guys ya. Tapi jangan sedih ya, karena nanti kalau misalnya ada yang nggak masuk di sini, mungkin nanti kedepannya bakal masuk di video reaction meme selanjutnya gitu ya. Pasti saya berharap sih temen-temen jangan ada yang sedih gitu ya. Oke, kita mulai aja ini untuk yang pertama ya. Ini seperti biasa perdebatan dari para fans ya. Jadi pertama Zero bilang ya, tanpa gua mungkin M78 itu udah dihancurin sama Belial ya. Ada benernya sedikit ya. Kemudian datang Ultraman King. Sebelum lu lahir juga gue nyelamatin M78 cil. Wah, Ultraman King gak mau kalah sama Zero ya. Datang lagi Ultraman Noah. Ala lu telah datang pas lagi nyerang M78, cucu lu gue selamatin pas di Sandra. Jadi memang ya Ultraman King kalau datang mah udah telat banget gitu ya biasanya ya. Dan terakhir datang Mbak Super. Kalian gak ada apa-apanya kalau nggak ada gua ya. Jadi buat para fans yang selalu berdebat Ultraman Noah itu paling kuat, Ultraman King itu paling kuat, Ultraman ini paling kuat gitu ya. Ini udah biasa banget jadi perdebatan di tengah kita para toko fans Ultraman maupun Kamen Rider. Pasti ada lah yang berdebat ini soal karakter mana sih yang paling kuat. Sebenarnya guys ya, karakter paling kuat ya tentunya itu balik lagi sama penulis sama pencipta dari serialnya. Kalau misalnya penciptanya bikin karakternya jadi lemah ya jadi lemah gitu ya. Kita sebagai penonton ya cuma menikmati aja. Kalau bisa berdebat tetap aja berdebat yang sehat gitu ya. Oke, kita lanjut guys ya. Meme yang kedua ini datang dari Mama Goji ya, atau Godzilla ya. Nah, oke, yang pertama Ultraman 3 nanya ya sama Godzilla ya, bisa kosen nggak? Bisa nge-kick nggak? Bisa. Datang lagi ini Super Sentai, nggak mau ngalah, nanya juga nih, punya squad nggak? Punya dong ya, jelas squadnya Godzilla mah kan keren semua ya. Godzilla-nya langsung pakai kacamata hitam. Kurang apa lagi kemampuan gue. Jadi memang Godzilla ini bisa dibilang serba bisa gitu, gitu ya. Oke lah, kita lanjut guys ya. Nah, ini juga salah satu yang pastinya cukup ironis gitu guys ya. Buat kalian yang ngikutin serial Tokusatsu pastinya tahu lah ya yang namanya shoot actor gitu ya. Oke, kita bacain dulu nih pesan di dalam meme-nya ya. Yang pertama ini ada fotonya si Daichi ya, yang terkenal aktornya, kemudian sama Ultraman-nya. Sedangkan kita yang jungkir balik, salto, kelempar dan pura-pura bisu ini kagak dianggap. Kiamat hidup. Ya sabar ya bos ya. Jadi guys ya, sebenarnya ini memang sedikit ironis lah ya untuk serial Tokusatsu apapun ya. Karena peran seorang shoot aktor itu bener-bener penting banget gitu guys ya. Karena yang berperan di dalam kostum itu yang ngelakuin salto segala macam, adegan berbahaya, action yang kalian tonton itu guys ya, itu semuanya dilakuin sama shoot actor gitu guys ya. Kemudian untuk shoot actor ini mereka biasanya ya kalau misalnya pakai kostum yang berat itu gila, tambahan kerjaan mereka itu makin berat ya guys ya. Bukannya apa ya, capeknya itu minta ampun. Jadi kalian kalau pengen tahu tuh untuk kostumnya Kamen Rider Kiva ya, ini kita bahas sedikit ya soal kostumnya. Jadi untuk kostum Kamen Rider Kiva itu sekitar berapa kilo gitu saya pernah baca, cuma agak lupa. Jadi untuk yang pas shoot actor ini memang kerjaannya berat ya, tapi mereka itu ya cuma dikenalnya di belakang layar gitu ya. Yang terkenal ya para aktor yang memerankan host dari Ultraman sama Ultraman-nya gitu ya. Sedangkan shoot actor yang menggunakan kostumnya gitu ya, itu jarang banget ada yang dikenal gitu, jarang lah ada yang tahu gitu ya. Walaupun memang ada beberapa itu yang di luar dari series itu dia sangat terkenal ya, kayak si Mr. Seiji Takeiwa itu ya, itu Mr. Kamen Rider itu benar-benar udah terkenal banget ya. Jadi dia malang melintang di dunia shoot actor itu udah lama banget guys. Jadi buat kalian yang nonton Tokusatsu itu hargai juga lah ya guys ya. Maksudnya bukan cuma kita suka sama aktor yang kita tonton sebagai
sebagai apa tuh, sebagai Ultraman-nya, tapi kita juga harus menghormati jasa dari para Sweet Actor ini, karena berkat mereka kita bisa melihat aksi-aksi yang sangat memukau gitu guys ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini meme dari Ultraman Jet. Nah, si Jetnya ini lagi sedih guys ya, sedih rasanya hidup tanpa kasih sayang orang tua. Sayangnya dia udah nggak ada. Yang gemunuh gua kan lu, dasar anak durhaka, ampun. Ini si Jetnya malah apa tuh namanya, awalnya dia sedih ya karena dia nggak dapat kasih sayang dari bapaknya alias Ultraman Belial. Dia lupa kalau yang ngebunuh Ultraman Belial dia. Jadi di gambar ketiga auto dah ini ditabokin sama Belial ya. Oke, kita lanjut ya selanjutnya. Sorry ya guys ya, tadi di awal untuk bagiannya Spectre itu agak sedikit ya panjang omongannya ya, karena memang itu teman-teman harus tahu lah ya, karena itu juga salah satu poin penting. Oke, kita lanjut. Di sini ada Chaos Ultra sama Cosmos ya. Main yuk, lagi puasa, lemes gua. Duduk aja yuk. Gasah, tadi katanya lemes, bacot langsung dilempar ya. Jadi ini tadinya diajak main, ininya malah lemes ya si Cosmos ya. Sekali diajak gelut kok malah jadi semangat. Ayo, ada yang ngalamin gak yang kayak begini nih ya? Diajak main sama temennya alasannya lemes ya. Sekali diajak perang sarung langsung semangat gitu ya. Langsung kayak apa tuh, semangat 17-an ya. Nggak ada letelet apa, nggak ada capek-capeknya gitu ya, lemes-lemesnya lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga salah satu meme sebenarnya pengen saya masukin deket-deket hari raya nanti gitu guys ya, tapi nggak apa-apa lah kita masukin sekarang. Jadi di sini ada obrolan dari Ultraman Victory sama Ultraman Ginga di sini guys ya. Bisa nggak sih lu silaturahmi sama sanak saudara tanpa ngarepin dapet THR? Gak berat ini bro. Jangankan Ultraman guys ya, kita biasanya khususnya masih anak-anak ya, kalau silaturahmi ini pas hari raya pastinya yang di pikiran kita itu dapetin THR atau angpau dari anak saudara gitu guys ya. Itu yang pertama. Kalau yang bagi silaturahminya itu nomor 2, nomor 1 ya angpau sama THR gitu ya. Jadi memang agak susah lah ya nolak yang namanya apa tuh namanya godaan THR ini ya. Jangankan kita yang anak-anak ya, yang udah dewasa aja masih susah kok apa namanya menolak yang namanya dapat THR gitu guys ya. Oke, kita lanjut. Lanjut sekarang ada meme dari Zeton ya. Zeton di era Showa itu kuat pakai banget ya, berotot sekali. Zeton di era sekarang auto jadi lembek ya. Jadi memang awal kemunculan Zeton kan kalian tahu sendiri ya, di seri Ultraman Ba dia kan salah satu kaiju yang pernah ngebunuh Ultraman gitu ya di seriesnya, dan terakhir dia dikalahin sama pasukan ini ya, pelindung bumi ya. Dan di awal-awal itu memang Zeton itu kerasanya jadi kaijunya OP gitu ya, karena sangat Ultraman aja juga mempan ke dia ya. Tapi makin kesini juga Zeton setiap kali dimunculin di series itu kayaknya mudah banget buat dikalahin ya. Jadi juga perkembangan zaman lah kan, di awal kemunculannya pasti ya kita masih belum tahu cara ngalahinnya gitu guys ya. Jadi sampai di era yang sekarang, era New Generation Heroes, itu udah punya senjata yang canggih-canggih gitu kan, dari apa, dapat dari para senior, jadi lebih mudah lah buat ngalahinnya ya. Dan satu lagi Ultraman yang takut ngadepin Zeton itu si Ultraman Jack, yaitu Ultraman Jack aja pernah sampai trauma ya ngadepin si ngadepin si Zeton ini ya. Oke, kita lanjut guys ya. Ini meme yang dikirim sama Zero kemarin ya. Ini kehidupan lu ketika puasa. Saat sahur ini kekuatannya masih terisi guys ya. Apa namanya, color timernya masih biru ya. Jam 12 siang sampai 5 sore udah yang jam lemes ya, otaknya udah mulai mikir kapan buka puasa, kapan ininya apa azannya ya, nunggu di situ. Banyak kegabutan yang kalian lewati selama dari jam 12 sampai jam 5 sore ya. Kemudian saat berbuka auto berubah jadi Shining Zero ya, langsung bersemangat lagi ya, karena berbuka puasa biasanya itu dapat takjil segala macam, jadi auto bersemangat lagi ya, energinya terisi ya. Oke, kita lanjut lagi. Meme selanjutnya dari Belial lagi ya. Belial ketika bergerak nampak brutal, kemudian ketika diam nampak mahal. Memang sih ini kalau boleh jujur memang untuk harganya si apa namanya sih ini Belial itu sampai sekarang masih tetap mahal guys.
Dan memang untuk apa namanya gimmick yang dibawain sama itemnya ini benar-benar menarik ya. Jadi untuk harganya mahal itu rasanya pas sekali lah ya sama pernyataan satu ini ya. Diam itu nampak mahal ya. Lanjut. Ini kayaknya yang terakhir ya. Iya, ini yang terakhir guys ya. Kemudian datang lagi ini meme dari Kamen Rider Decade. Mamang Diket sama Kamen Rider Double ini lagi makan ya, nunggu buka puasa di luar ya. Momen ketika buka puasa di luar, be like Mamang Diket lagi mikir nasi goreng gua mana ya, bentar lagi mau ada maghrib lagi. Ya sabar bro, mie goreng gua aja belum datang. Jadi mungkin ini pernah dirasain juga lah ya sama teman-teman yang ketika bulan puasa itu berbuka puasanya di luar gitu ya, apalagi kalau nunggunya deket ya pecel lele gitu guys ya. Pecelnya udah dipesan tapi belum datang gitu ya, sekali datang itu auto langsung lahap banget namanya ya. Tapi yang penting semoga puasa teman-teman tahun ini itu ya berkah semua bagi kalian semua. Itu aja guys ya, dan yang pastinya selalu jaga kesehatan dan inilah ya, jaga jarak lah, social distancing lah. Sementara kan di Indonesia masih parah banget ya untuk kasus COVID ya. Oke, itu aja guys untuk video reaction meme hari ini. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua, dan mohon maaf apabila di dalam video ini saya banyak ngebacot, karena di sini menjadi ciri khas di sini adalah saya ngebacot ya, tapi bacot saya itu ada informasi yang disampaikan gitu ya. Jadi saya bukan berarti saya ngebacot gak jelas gitu ya, seperti yang bagian sweet aktor tadi. Oke. Nah, itu aja guys untuk video kali ini. Terakhir, kalau kalian suka dengan videonya ya jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya ya. Kemudian satu lagi sih, buat kalian punya karya meme, silakan kalian kalau mau kirim aja ke bagian Instagram ataupun email saya ya. Nanti saya cek untuk karya kalian itu bisa dimasukin nggak ke dalam video reactionnya atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak masuk juga jangan sedih gitu guys ya, karena di sini saya benar-benar memilih gitu ya untuk meme yang benar-benar bisa kita masukin ke dalam konten reaction meme gitu. Jadi sih saya ngejelasin lah, karena kita nggak mungkin kan asal masukin aja meme yang ceritanya itu kita nggak ngerti gitu, nanti apa yang mau di reaction. Makanya saya nggak sembarangan masukin begitu guys. Mohon ya pengertian lah dari teman-teman semua. Oke, sampai ketemu lagi guys ya untuk video selanjutnya. Kita akan ketemu lagi. Kok gue ngomongnya salah ya? Oke lah, sampai ketemu lagi guys ya di video selanjutnya. Akhirnya salam untuk seluruh Indonesia. Adieu.